Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS, puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah bahwa pada pagi atau siang hari ini kita dipertemukan kembali di pertemuan kedua pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apapun materi yang telah, sedang, dan akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tentunya kita sampaikan kepada paduka alam, Nabi teladan kita semua, Habiban al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum ke materi selanjutnya, Pak Husni ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku yang telah mengumpulkan dan mengerjakan tugas video membaca Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Memang masih banyak sekali kekurangan yang ada pada bacaan Al-Quran kalian, tapi itu tidak mengapa. Mudah-mudahan di kedepan hari kita sama-sama bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas bacaan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan membaca Al-Quran bukan hanya sekedar ditugaskan oleh siapapun, oleh guru PAI, oleh guru siapapun, tapi membaca Al-Quran menjadi style, menjadi karakter, menjadi pribadi kalian, dan kalian mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, terkait bahwa perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja adalah modal yang paling penting dalam mencapai kesuksesan dan cita-cita di masa depan, Husni rasa tidak perlu banyak yang harus dijelaskan. Kalian bisa baca secara saksama dalam buku paket ataupun di sumber-sumber yang lain. Kalian bisa lihat seminar-seminar atau motivasi-motivasi. Kalian bisa lihat video-video inspiratif yang mencerahkan, yang membangun karakter kalian. Maka untuk pelajaran ini Pak Husni tidak akan terlalu banyak memberikan penjelasan, karena yakin Pak Husni husnudzon kalian sudah paham apa itu perilaku taat, apakah taat itu penting atau tidak, wajib atau tidak. Nampaknya pertanyaan-pertanyaan itu kalian sudah pasti tahu jawabannya. Apakah berkompetisi itu baik atau tidak, itu juga Pak Husni rasa kalian sudah tahu jawabannya. Kemudian etos kerja juga sama. Bagaimana kita harus bekerja keras. Ketika ingin mencapai sesuatu, kerja keras adalah modal yang paling utama, di samping kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sekali lagi, Pak Husni tidak akan banyak memberikan ulasan dan penjelasan tentang itu. Namun ya, supaya pemahaman kita lebih mantap lagi dalam memahami apa itu kompetisi dalam kebaikan, perilaku taat, dan etos kerja, terutama kaitannya dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta bagaimana perilaku para nabi, para ulama, para sahabat dulu memberikan contoh tentang ketiga perilaku ini. Maka Pak Husni ingin sampaikan tugas untuk pertemuan kita pada pagi hari atau siang hari ini adalah membuat makalah. Sekali lagi, Pak Husni memberikan tugas kepada kalian untuk membuat makalah. Bagaimana teknis membuat makalahnya? Silahkan cek this out. Kita mulai dari petunjuk umum bahwa makalah ini dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah petunjuk ini diberikan. Yang dikumpulkan hanya dalam bentuk soft file-nya saja. Jadi kalian tidak usah repot-repot untuk mencetak hasil kerja kalian, cukup dikumpulkan hanya soft file-nya saja. Kemudian kita masuk ke teknis kedua, yaitu teknis pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompok di setiap kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas bersama stafnya, wakil ketua, kemudian sekretaris dan sebagainya.
Membagi kelas menjadi 6 kelompok. Tentu poin ketiga harus diperhatikan bahwa pembagian kelompok harus memperhatikan keragaman tingkat kemampuan anggota, jadi dibagi secara rata. Yang kedua, ketersediaan laptop dan perangkat penunjang lainnya. Jadi usahakan nanti pembagian kelompoknya adil secara kemampuan, adil juga secara ketersediaan laptop. Jadi maksudnya setiap kelompok diusahakan ada yang memiliki laptop tersendiri. Kemudian untuk pembagian materinya, kelompok 1 dan 2 akan membahas tentang perilaku taat. Kelompok 3 dan 4 membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Kelompok 5 dan 6 membahas tentang etos kerja. Selanjutnya kita masuk ke outline atau komposisi makalah. Yang pertama didahului tentu bagian yang paling pertama adalah cover makalah. Kata pengantar, daftar isi pendahuluan yang mencakup latar belakang dan rumusan masalah. Dan yang kelima, pembahasan. Nah, di pembahasan ini Husni coba untuk menyeragamkan bagian apa saja yang harus kalian cari. Yang pertama tentu pengertian, sesuaikan dengan materi. Jadi yang menjelaskan tentang perilaku taat cukup membahas tentang pengertian perilaku taat. Kelompok yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan pun demikian, hanya mencari pengertian kompetisi dalam kebaikan. Etos kerja pun juga demikian. Kemudian bagian kedua atau bagian B tentang ayat Quran yang berkaitan dengan, sesuaikan tentu dengan materi. Nanti ketika menjelaskan ayat Quran mesti ada redaksi ayatnya, terjemah ayatnya, hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut, dan keempat tafsir ayat berhubungan dengan tema yang kalian jelaskan. Jadi kalian fokus pada satu tema. Jika yang dibahas adalah perilaku taat, maka pengertian yang dimaksud adalah pengertian perilaku taat. Ayat Quran yang dimaksud adalah ayat Quran yang berhubungan dengan perilaku taat. Kompetisi dalam kebaikan, etos kerja pun demikian. Jadi semua tema dalam pembahasan ini harus disesuaikan dengan materi yang memang menjadi tugas kalian. Kemudian setelah menjelaskan ayat, cantumkan juga bagian C, hadis Nabi yang berkaitan dengan materi yang kalian pilih. Cantumkan redaksi hadisnya, terjemah hadisnya, juga penjelasannya. Yang keempat, yang bagian D, ada kisah teladan yang berkaitan dengan tema yang kalian pilih. Boleh dari para nabi, para sahabat, atau orang-orang sukses yang menurut kalian itu layak untuk dicantumkan dalam poin D ini tentang kisah teladan. Tapi memang kalau bisa usahakan dari para nabi, sahabat, dan orang-orang soleh. Kemudian terakhir setelah ayat Quran, hadis, dan juga kisah teladan dicantumkan, tentu kalian harus bisa menjelaskan tentang bagaimana tata cara menerapkan sikap perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kemudian kalian akhiri makalah yang telah kalian buat dengan penutup yang mencakup simpulan dan saran. Demikian barangkali outline yang mesti kalian pedomani dalam pembuatan makalah ini. Poin berikutnya yang mesti kalian perhatikan juga tentang kaidah penulisan. Kaidah penulisan ini mencakup 2 poin. Yang pertama kaidah kertas, yang kedua kaidah huruf dan penulisan. Kaidah kertas yang dimaksud adalah kertas apa yang digunakan, kemudian tata cara mengatur kertas itu. Yang pertama, kertas yang digunakan adalah A4. Ingat, kertas yang digunakan adalah A4. Yang kedua, pengaturan margin kertas. Tepi atas atau top 4 cm, tepi bawah atau bottom 3 cm, tepi kiri atau left 4 cm, dan tepi kanan atau right 3 cm. Pedoman ini yang biasanya menjadi ukuran baku dalam penulisan karya-karya ilmiah. Kemudian kaidah kedua yang mesti diperhatikan adalah tentang kaidah huruf dan penulisan. Pertama, jenis huruf adalah Times New Roman. Yang kedua, ukuran huruf atau font size adalah 2 cm.
Yang ketiga, warna huruf hitam seluruhnya. Jadi jangan karena ingin gaya makalahnya itu dikasih huruf warna-warni, enggak, seluruhnya harus berwarna hitam. Kemudian spasi, maksud spasi itu jarak, bukan jarak dari satu kata ke kata lain, tapi jarak dari satu barisan ke barisan lain, dari barisan 1 ke barisan 2, barisan 2 ke barisan 3, dan seterusnya. Itu 1,5 cm. Kemudian judul dan rak judul ditulis dengan cetak tebal, dan terakhir format penulisan rata kanan dan kiri, atau dalam bahasa komputer itu diistilahkan dengan sebutan Justifi, rata kanan dan juga rata kiri. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bagaimana petunjuk teknis dalam membuat makalahnya? Jika serasa ada yang belum paham, nanti bisa hubungi Pak Husni melalui Google Chat ataupun nomor WhatsApp. Kemudian jangan khawatir, nanti untuk pola penulisan Pak Husni akan sampaikan atau lampirkan contoh penulisan cover, contoh penulisan kata pengantar, dan lain sebagainya, sampai nanti pada daftar pustaka kalian bisa simak contoh tersebut, kemudian kalau bisa diikuti. Berikutnya kalian bisa cari sumber dimanapun, termasuk sumber di internet. Sumber di internet itu sangat kaya, khazanahnya sangat banyak, jadi kalian jangan takut kekurangan materi, pasti banyak di internet. Tapi tentu bukan hanya sekedar copy paste, kalian juga harus benar-benar paham tentang apa yang kalian cantumkan dalam makalah kalian. Terakhir, kalaupun misalkan kalian nanti diperkenankan untuk hadir di satu tempat berkumpul untuk mengerjakan tugas ini, jangan sampai lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Barangkali demikian apa yang Pak Husni bisa sampaikan pada pagi atau siang hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terakhir, Pak Husni ingin sampaikan, budayakan membaca sampai tuntas, dan juga budayakan menonton video sampai tuntas. Lalu nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan kepada Pak Husni. Terima kasih atas atensi dan partisipasi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.